إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله فالحمد لله الحليم الغفار العزيز الجبار، والصلاة والسلام على النبي المختار وآله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والسداد والرحمة والعلم، ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, permasalahan yang akan kita angkat pada pagi hari yang berbahagia ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal kita di pagi ini, permasalahan berkaitan dengan perbedaan antara pria dan wanita dari segi azan dan juga keimaman. Perbedaan antara pria dan wanita, muslim muslimah, dari segi azan dan keimaman. Dan ada 4 nuktah atau 4 poin pembahasan besar yang akan kita singgung. Yang pertama, masalah azan, ya. Kedua, masalah keimaman. Kemudian yang ketiga, masalah mauqif imamnya laki-laki dan mauqif imam perempuan. Artinya di mana posisi imam laki-laki dan di mana posisi imam perempuan. Berikutnya yang keempat, pembahasan besar keempat, yaitu posisinya makmum laki-laki dan posisinya makmum perempuan. Sebagian dari pembahasan ini mungkin telah kita pahami karena ini berlarut di setiap hari kita laksanakan, ya. Tapi ada kalanya kita belum mengerti tentang perbedaan posisi atau hak wanita atau perempuan dari segi keimaman maupun dari segi azan dan qomat. Qomat, ya, bahasa kita ya qomat, kalau bahasa Arabnya sebenarnya iqamah namanya. Iqamah. Di kita disebutnya qomat, ya, yang sebenarnya iqamah. Kita pakai bahasa qomatnya itu karena mengambil dari salah satu lafal dalam iqamah tersebut, yaitu qad qamatis shalah. Qomatis shalah, ya. Jadi diambil paling ringkasnya aja. Itu kebiasaan kita emang kayak gitu. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah. Karena ini pembahasan sebenarnya pembahasan yang syarat akan argumentasi dan dalil, jadi kita tidak memperbanyak muqaddimah, kita langsung ke jantung-jantung pembahasan. Pembahasan pertama, poin pertama tentang azan. Dan itu ada cabang pertama dari pembahasan azan ini, yaitu azan laki-laki. Nanti kita akan membahas tentang masalah azan atau iqamahnya perempuan. Azan laki-laki, azan termasuk syiar Islam. Azan termasuk syiar Islam yang tampak di muka bumi, tampak di negeri, tampak di desa, bahkan ia termasuk rumus keperkasaan Islam dan kaum muslimin. Di antara bentuk keperkasaan kita jemaah sekalian, azan, yang tidak bisa disamakan apalagi diungguli oleh agama lain. Allah. Sekarang kalau ada agama selain Islam di Indonesia atau di dunia ini, fadhal, ada agama lain di dunia ini yang ingin menandingi rutinitas bangun subuh dan azan subuh, silahkan, dan tidak akan mampu mereka. Ini di antara tafakhur kita terhadap agama Allah. Hanya agama Islam dan pemeluknya yang bisa rutin azan subuh, salat subuh, merelakan di gelapnya masa, di gelapnya hari untuk ke masjid. Cuman Islam. Boleh kita tantang aja agama lain, fadhal.
kalau mau ada, mereka mensyaratkan untuk agama mereka adanya ritual praying untuk dini hari lah, silakan jam 4 atau jam 3, silakan, fadhal, lakukan. Siapapun agamanya, apapun agamanya selain Islam. Paling enggak betah, enggak nyampe 2 hari selesai, mereka enggak bakal bisa. Karena enggak ada di agama mereka, ikhwan. Enggak ada. Azan ini syiar kita. Azan ini adalah simbol, sima, rumus keperkasaan kita di atas agama lain. Di antara simbol lainnya, kita masih banyak ya, selain azan. Dan azan ini di antara semulia-mulia amalan jemaah sekalian. Masjid Baitur Rahim yang tadi azan, ya saya tidak tahu ya muadzinnya. Semoga Allah merahmati beliau yang azan rutin di sini ataupun sesekali. Tapi busra dan kabar gembira untuk beliau-beliau yang azan baik di masjid ini atau di masjid lain, masjid kaum muslimin rumah Allah. Maka akan banyak syuhada atau para saksi di hari kiamat untuknya. Dari manusia maupun jin, sepanjang suara dia memancar ke telinga-telinga orang-orang yang mendengar. Itu satu. Kedua, seluruh orang yang berbondong menuju masjid yang dia azankan, maka pahala yang dilakukan oleh orang tersebut di masjid itu mengalir dan merujuk kepada muadzin yang telah memanggil mereka semua. Dengan alasan itulah jemaah sekalian, sebagian dari ulama ketika ditanya mana yang lebih afdal kedudukannya baik di sisi Allah maupun di posisi kemasjidan, kedudukan yang lebih afdal adalah muadzin dibandingkan imam. Iya, lebih afdal muadzin dibandingkan imam. Ini secara apa ya Pak ya? Secara kaidahnya begitu. Adapun secara individual ya Allah lebih tahu lah ya mana yang lebih afdal, karena barangkali mungkin imam ada amalan lain yang lebih baik gitu. Iya, muadzin lebih afdal karena pahalanya lebih banyak ya. Baik, kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, bagaimana hukum azan laki-laki? Azan laki-laki, azan untuk laki-laki di kampung, di daerah, dikatakan yang rajih dari perkataan ahli ilm bahwasanya azan termasuk fardu kifayah untuk laki-laki. Apa fardu kifayah? Kewajiban yang mencukupi, artinya kewajiban tersebut harus terlaksana di suatu daerah. Yang kalau suatu daerah tersebut sudah ada masjid yang menzahirkan azan, maka tidak diwajibkan atas masjid lain, dianjurkan. Alhamdulillah kalau di Jakarta belum sampai 1 kilo sudah ada masjid, belum sampai 2 kilo ada masjid. Maksudnya azan itu bertalu-talu di mana-mana. Alhamdulillah. Yaitu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ajaibnya sebagian dari kita nih, azan itu masif di mana-mana ada, alhamdulillah. Tapi masih juga mengatakan bahwasanya negeri ini negeri kafir. Yang seolah-olah keumuman orang-orang di Indonesia ini orang kafir. Nauzubillah. Negeri ini negeri muslim dalam artian mayoritas penduduknya muslim dan mayoritas pemegang pemerintahnya muslim. Azan disiarkan di mana-mana, zahirnya Islam. Adapun masing-masing batinnya ya kita perlu ajari lagi. Di antara dalil yang menunjukkan akan kefarduan azan untuk daerah, hadis Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Jika telah tiba waktu salat fardu maksudnya, maka seorang dari kalian hendaklah melakukan azan, dan hendaklah orang yang paling besar di antara kalian mengimami kalian. Ada tafsiran paling besar di sini di hadis lain, yaitu aqra'ukum, yang paling ngerti bacaan, paling bagus bacaan, paling ngerti sunnahnya dan seterusnya. Kemudian dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin la yu'adzanu wa la tuqamu fihimus salatu illa istahwadha 'alaihimus syaitan."
Tidaklah ada 3 orang di suatu kampung, 3 muslim di suatu kampung. Jadi kampung ini isinya itu orang-orang kafir semua misalnya. Ada orang muslim 3 tok. Ya, misal. Kemudian tidak diazankan dan tidak ada qomat di antara 3 orang tersebut. Tidak didirikan salat di antara 3 orang tersebut, melainkan syaitan itu menguasai mereka semua. Kalau dalam satu kampung isinya Nasrani semua, kemudian cuma ada 3 orang muslim, itu pun diwajibkan atas mereka untuk adanya azan dan adanya salat, gitu loh. Ya mungkin nggak pakai toa, mungkin karena mayoritas kafir misalnya. Tapi tetap mungkin di rumah mereka azan laki-laki. Kalau enggak kayak gitu, syaitan menguasai mereka. Itu yang sekelumit itu aja, 3 orang itu aja diwajibkan azan. Lah sekarang kalau satu kampung isi muslim semua, harus ada azan. Harus ada azan 5 waktu. Ya. Baik, kemudian jemaah sekalian, hadis berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu tentang karakter azan yang Allah Ta'ala titipkan melalui mimpinya Bilal. Ya. Dari mimpinya Abdullah bin Zaid. Kemudian kata Rasulullah SAW, innaha la ru'ya haqqin insyaallah. Itu adalah mimpi yang benar insyaallah. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk azan segera. Ya, jadi Bilal pun azan. Sampai-sampai di antara muadzin Rasulullah yang populer yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Ajaib. Dan Abdullah bin Umi Maktum ini seorang sahabat yang usianya tua dan buta. Masya Allah. Berarti memang tidak disyaratkan muadzin itu harus matanya normal, nggak disyaratkan. Boleh yang mata buta asal mengetahui waktu sholat. Begitu. Sampai seperti itu jemaah sekalian. Dan juga itu menjadi apa ya? Menjadi bahan pertimbangan untuk orang-orang yang belum ke masjid atau enggak ke masjid. Abdullah bin Maktum itu menghadapi mara bahaya loh ketika mau ke masjid. Subuh-subuh misalnya. Rumahnya jauh. Banyak binatang padang pasir kalau di gelap hari. Dan beliau radhiyallahu anhu tua renta. Dan kondisi fisiknya juga tidak sekuat anak muda. Udah gitu di jalan banyak rintangan seperti akar-akar dan seterusnya. Dan hal-hal lain yang kalau untuk orang kita di zaman sekarang mungkin udah bilang anak dapat uzur untuk tidak sholat berjamaah. Namun Abdullah bin Maktum sholat berjamaah. Dan beliau juga di antara muadzin di waktu subuh. Masya Allah. Artinya beliau apa bahasa Inggrisnya come earlier gitu, datang lebih awal, ja'a mubakkiran gitu. Ya. Ini merupakan apa ya? Nasihat buat kita dan juga rekan-rekan kaum muslimin yang masih enggan ke masjid dengan alasan ini dan itu. Padahal Allah berikan kepadanya kesehatan sebenarnya. Sekarang pembahasan yang beda nih. Yang B, azannya perempuan. Kalau tadi yang ini kan pembahasan poin pertama yaitu tentang azan. A, azan laki-laki jelas fardu kifayah dengan dalil-dalilnya. B, azan perempuan. Ini diperselisihkan oleh ulama, namun kita mengambil pendapat jumhur ulama bahwasanya perempuan tidak diperbolehkan untuk melakukan azan untuk jemaah-jemaah laki-laki. Artinya ini kayak gini kan ada laki-laki ada perempuan misalnya. Tiba-tiba perempuan, ada seorang perempuan, seorang ummahat azan dengan toa masjid, azan gitu. Maka tidak boleh. Dan dikatakan oleh ulama fala yasihu adzanuha. Azan perempuan ini tidak sah. Sehingga belum terjadi azan, dianggap belum terjadi azan oleh syariat. Harus ada laki-laki yang mengazankan. Wa fi'luha muharram. Perbuatan azan tersebut oleh perempuan tersebut haram. Yang mengatakan itu adalah Maliki, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, Ibnu Hazm dan juga yang zahir dari perkataan mazhab Hanbali. Ya.
Bahkan dalam mazhab Hanbali, ikhwas sekalian, dikatakan oleh ulama mazhab Hanbali, azan tidak disyariatkan untuk perempuan sama sekali, walaupun mereka sendiri, nggak ada laki-laki, tetap tidak disyariatkan, bahkan dimakruhkan, walaupun tidak sampai haram, Pak. Jadi misalnya istri kita di rumah azan untuk dirinya sendiri, dalam mazhab Hanbali tidak disyaratkan, dimakruhkan, tidak berdosa tapi dimakruhkan. Adapun kalau azan di tengah-tengah pria, jemaah pria, maka azannya tidak sah, perbuatannya haram dan dia berdosa. Ini jumhur ulama mengatakan gitu. Ya. Bahkan di sini dikatakan oleh Ibnu Rushd, wal jumhuru ala annahu laisa 'ala nisa'i adzanun wala iqamah. Jumhur ulama, kata Ibnu Rushd ya, mengatakan, jumhur ulama menyebutkan bahwasanya tidak ada azan dan tidak ada qomat untuk perempuan. Maksudnya diperformakan untuk perempuan tidak ada syariatnya. Sampai sebagian dari ulama dari kalangan jumhur ini, sebagian dia mengatakan bahwasanya azannya perempuan atau qomatnya itu adalah suatu kebid'ahan. Sebagian ulama mengatakan begitu. Ya, sebagian lagi tidak, mengatakan tidak sampai bid'ah tapi makruh, bilang gitu. Ya, jadi bisa dibedakan, Pak ya. Kalau azan perempuan di tengah-tengah pria, di situ misalnya ya, hatta walaupun nggak ada pria di sini, tapi nanti bakal datang pria berdatangan, maka ini azannya haram, tidak sah, dan ada yang menggantikan dari laki-laki. Dan diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk menyingkirkan segera perempuan itu walaupun di tengah-tengah azan. Disingkirkan perempuannya dan diulang lagi azan dari awal, jangan diterusin, diulang. Ya. Adapun azan untuk diri sendiri atau jemaah sendiri dari perkawinan perempuan di rumah misalnya lagi ngumpul ya antar perempuan habis arisan misalnya. Kemudian ada ummahat yang azan, menurut jumhur ulama kata Ibnu Rushd, azan ini tidak disyariatkan. Nah, sebagian dari jumhur mengatakan makruh, sebagian dari jumhur mengatakan bid'ah. Gitu loh. Jadi nggak perlu azan, cukup laki-laki aja di masjid azan, khalas. Udah cukup itu, nggak perlu mereka. Bahkan iqamah pun tidak kata jumhur ulama. Iqamah tidak. Oke, kalau perempuan kemudian mau sholat berjamaah, jumhur mengatakan tidak perlu ada qomat. Langsung sholat, khalas. Langsung sholat. Baris salat. Nanti akan kita sebutkan tentang barisannya. Al-Imam An-Nawawi berkata rahimahullah, la yasihu adhanul mar'ati lirijal. Hadha huwa al-madhhab. Tidak sah azannya perempuan untuk laki-laki. Ini adalah madhab Syafi'i. Wa bihi qata'al jumhur. Ini yang diabsolutkan oleh jumhur ulama. Wa nassa 'alaihi fil Ini yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um. Tidak sah azannya perempuan untuk laki-laki, tidak sah. Ya, ini menunjukkan bahwa kalau azannya perempuan untuk jemaah perempuan sendiri, selama suaranya itu tidak keluar rumah, maka ini sah namun makruh, kata sebagian dari ulama. Sebagian lagi bilang ini bid'ah gitu. Kalau yang mengatakan ini bid'ah berarti tidak sah. Kalau yang mengatakan ini makruh berarti masih sah, cuman makruh. Wallahu a'lam. Dalilnya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Ya, jadi ini khitab untuk laki-laki. Wahai laki-laki, hendaklah seorang dari kalian mengazankan untuk kalian. Laki-laki. Dan yang terbesar di antara kalian mengimami kalian. Tidak ada kemudian ditanggapi oleh para ulama jumhur, dan tidak ada riwayat yang sahihah, riwayat yang tidak bermasalah yang menyebutkan bahwasanya kebiasaan salaf kita itu azan perempuan, enggak ada. Walaupun untuk jemaah perempuan. Kalaupun ada dalil tersebut, maka riwayat tersebut tentang Aisyah, tentang lainnya, itu riwayat yang diperselisihkan tentang validitas dan keabsahannya. Jadi kita pegang pendapat jumhur, Pak. Nanti kita bilang ke istri kita atau anak putri kita, kamu atau kalian kalau sholat tidak perlu ada azan, tidak perlu ada iqamah. Tidak perlu ada azan, tidak perlu ada iqamah.
maka silakan mau sholat berjamaah berdua, perempuan sama-sama perempuan, tafadholi, tapi tidak dengan azan, tidak dengan iqamah. Itu menurut jumhur ulama. Kemudian ya ikhwas jamaah sekalian rahimakumullah, kita sudah membahas masalah azan dengan dua rincian, azan laki-laki, azan perempuan. Dan kita sudah tahu hukumnya kalau azan laki-laki fardu kifayah untuk suatu qaryah daerah. Kalau azan perempuan, jumhur ulama mengatakan bahwasanya itu tidak disyariatkan gitu. Tidak disyariatkan. Kalau misalnya jemaah azan perempuan ini untuk jemaah umum laki-laki atau untuk daerah, maka azannya tidak sah. Kalau untuk pribadi atau untuk jemaah perempuannya, maka dari kalangan jumhur itu sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan bid'ah. Begitu, Pak. Baik, kita lanjutkan ke masalah yang kedua. Poin kedua dari permasalahan al-imamah, keimaman. Masalah keimaman. Dikatakan oleh para ulama tidak ada perselisihan di antara ulama tentang diizinkannya keimaman laki-laki untuk para jemaah. Keimaman laki-laki untuk para jemaah. Tidak masalah. Ya, karena memang laki-laki ahlun lil imamah. Laki-laki adalah pihak yang memang posisinya itu layak menjadi imam ketika memang sudah terpenuhi syarat-syarat sah salat dan syarat-syarat keimaman. Di antaranya tentu syarat sah salat ya menghadap kiblat, bersuci, tidak ada najis di tubuhnya atau di tempatnya atau tempat sujudnya. Juga di antara syarat keimaman, di antara syarat sah solatnya adalah dia sudah mencapai, laki-laki ini sudah mencapai usia tamyiz minimal, yaitu anak kecil usia tamyiz. Usia tamyiz itu 7 tahun, Pak. Maka kalau misalnya ada anak kecil usia 7 atau 8 tahun sampai menjadikan imam di Masjid Baitur Rahim dan sampai hormati pertama karena mungkin dia hafalnya bagus daripada kita, lebih bagus, atau bacaannya lebih bagus daripada kita, dan anak ini menunaikan wudunya dengan baik, mengerti rukun-rukun salat dengan baik, maka ketika dia jadi imam, sah keimamannya, sah salat berjamaah. Begitu. Tapi kalau anak ini di bawah 7 tahun, belum usia tamyiz, itu walaupun dia salat sebenar apapun tidak dianggap sah salatnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah batasan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-salati li sab'in." Perintahkanlah anak-anak kalian salat karena usia 7 tahun. Berarti 7 tahun sudah sah dia salat, makanya kita perintahkan dia salat. Begitu. Maka boleh anak usia 8 tahun jadi imam. Boleh dari segi diizinkan dan disahkan dalam syariat. Adapun kalau ada orang dewasa yang lebih bagus, itu tentu orang dewasa lebih afdal. Karena kata Nabi SAW, wal ya'ummakum akbarukum, hendaklah orang yang paling besar di antara kalian yang mengimami kalian, baik dari segi usianya dan juga kemapanan bacaannya. Baik, kita ke imamah. Keimaman. Kalau keimaman laki-laki sudah jelas tadi insyaallah. Sekarang imamatul mar'ati lil jama'atil lati fiha ar-rijal. Keimaman perempuan untuk jemaah yang di antara jemaah itu ada laki-laki. Ini yang jadi masalah. Bukankah pernah terjadi di Amerika Serikat tuh, Pak, sampai di video, di foto ya, berapa belas tahun lalu atau berapa tahun lalu itu. Ya berarti mereka orang-orang liberal gitu. Perempuan jadi imam. Belakangnya laki-laki perempuan campur. Ini kan memporak-porandakan agama ini sebenarnya. Bagaimana pendapat para ulama mengenai ini? Yang rajih, yang lebih tepat dari perkataan ulama adalah la tajuzu imamatul mar'ati lil jama'ati allati fiha rijal. Tidak boleh, tidak sah keimaman perempuan terhadap jemaah-jemaah yang di dalamnya ada laki-laki. Wala tajuzu salatul rajuli khalfaha, dan tidak boleh pria salat di belakang perempuan ini. Ya, yastawi fi dzalika salatul fard wal tarawih wan nawafil. Baik itu
Sholat fardu keimaman perempuan ini, atau sholat taraweh, atau sholat sunnah tahajud, atau sholat sunnah lain. Sholat sunnah boleh berjamaah kadang-kadang. Ini madhab jumhur dan madhab 4 madhab ulama: Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Nggak boleh. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Malik bin Al-Huwairits, Rasulullah SAW bersabda, "Man zara qauman fala ya'ummahum wal ya'ummahum rajulun minhum." Barang siapa yang mengunjungi suatu kaum, maka jangan dia bergegas menjadi imam mereka, melainkan mengimamilah seorang pria dari kalangan mereka. Ya, konteksnya gimana Pak? Kayak saya ini, saya kemari dalam urusan amanat mengajar, tapi saya kan orang yang bertandang. Nah, bapak-bapak ini orang yang memang punya kandang kalau bahasa lainnya gitu ya, yaitu orang sini gitu. Sebagiannya DKM, sebagian jemaah tetap. Maka saya nggak boleh ujuk-ujuk saya ustaz dan seterusnya, kemudian tetibanya saya menawarkan, saya langsung jadi imam gitu aja habis qomat. Karena masjid apalagi sebesar ini ada imam tetapnya. Maka tidak boleh saya kemudian maju gitu saja, kecuali ketika ahlul qaryah atau ahlul masjid itu, orang masjid itu atau DKM-nya, fadhal Ustaz tolong Pak mungkin gantikan imam tadi karena belum datang, jadi ya saya diminta untuk itu. Maka itu baru boleh. Tapi kalau datang tiba-tiba, walaupun King Salman misalnya, Raja Salman, Raja Arab, meskipun Raja Arab, sesoleh apapun, datang ke Baitur Rahim, tetap yang mengimami pada asalnya adalah imam tetap. Nggak boleh tiba-tiba beliau kemudian ke depan, karena saya pangeran Arab, Raja Arab, ya saya harus ke sini. Ya. King Sulaiman ya. Begitu ya, jadi wal ya'ummahum rajulun minhum, yang mengimami adalah seorang pria dari kalangan ahli qaryah, ahli penduduk situ. Pria, kata Nabi SAW, pria, enggak disebutkan perempuan. Nah kemudian di sini ikhwas sekalian rahimakumullah, ada beberapa dalil lain yang kita tidak berpanjang akan hal itu. Tapi ada dalil yang lebih ngena lagi dari Nabi SAW. Beliau bersabda, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atun. Tidak akan beruntung suatu kaum kalau urusannya diserahkan kepada perempuan. Ini kata para ulama, di antara faedah hadis ini adalah perempuan tidak boleh untuk mengurusi keimaman terhadap laki-laki. Di antara faedahnya Pak, karena banyak permasalahan lain di hadis tersebut. Ya. Jadi perempuan dilarang menjadi imam untuk laki-laki. Tapi bagaimana kalau konteks begini? Sampean ada istri, ibunya anak sampean, alhamdulillah. Anak sampean usia 8 tahun, udah sah ya. Salatnya anak ini, anaknya laki-laki nih, usia 8 tahun, udah usia tamyiz, sah salatnya laki-laki. Kemudian ibunya, yaitu istri sampean, menjadi imamnya anaknya yang usia 8 tahun itu. Apakah boleh? Tidak boleh. Loh Ustaz, tapi kan dia masih kecil, wajarlah diimami sama emaknya. Enggak boleh. Walaupun secara akal ibunya ya lebih berakal daripada anaknya. Ibunya lebih mampu membaca Al-Quran dibandingkan anaknya ya. Tapi tetap hukum asalnya tidak boleh perempuan mengimami laki-laki walaupun anaknya sendiri, walaupun belum baligh. Iya. Apakah salat ibunya itu tetap sah? Salat ibunya tetap sah. Ya, kita lihat perkataan ulama berikutnya jemaah sekalian. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Wa idza sallatil mar'atu birijalin wa nisa'in wa sibyani dhukurin fa salatun nisa'i mujzi'ah wa salatur rijali wa sibyani dhukur ghairu mujzi'ah. Nah ini konsentrasi sedikit Pak. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau istinbat dari dalil. Jika seorang perempuan
Salat mengimami di belakangnya ada rijal laki-laki dewasa, ada nisa perempuan dewasa, ada sibyan laki-laki tapi masih kecil, belum balik nih. Jadi perempuan ini, ibu-ibu ini imam, belakangnya ada 3 golongan. Campurlah. Ada pria dewasa ada, anak kecil laki-laki ada yang belum balik, dan ada perempuan dewasa jadi makmumnya. Oke. Maka kata Imam Syafi'i, fa salatul nisa'i mujzi'ah. Salatnya para perempuan sah. Imamnya yang perempuan tadi sah. Makmumah perempuan sah. Wa salatul rijali wasibyani adzukur ghairu mujzi'ah. Adapun salat laki-laki dewasa dan laki-laki yang masih kecil itu tidak sah. Itu Pak. Jadi misalnya Baitur Rahim ini, misal saja ini enggak terjadi insyaallah. Ummahat ya. Ya, habis majelis taklim ummahat gitu kan, MT ummahat ya. Maka satu ustazahnya jadi imam sini. Zuhur. Kemudian jemaah Baitur Rahim saking menghormati ustazah ini akhirnya mereka berbaris di belakang. Ini enggak mungkin terjadi memang. Enggak, seandainya misalnya di belakang karena enggak punya ilmu, kemudian soft di belakang dan diimamkan oleh ustazah tersebut. Di antara jemaah laki-laki itu ada anak-anak kecil dan kebanyakan orang dewasa. Ada juga jemaah ummahat yang habis ikutan majelis taklim, banyak sana. Maka dikatakan oleh Syafi'i, ini berjamaah yang tidak benar. Salatnya ustazah itu sah. Salatnya para makmum perempuan sah. Yang laki-laki baik yang dewasa maupun kecilnya tidak ada yang sah salatnya, bukan hanya jemaahnya saja. Salatnya tidak sah. Melainkan perlu diulang gitu, Pak. Ya. Enggak ada di sini, "Oh, kita toleransi lah, harus sama emansipasi wanita." Enggak ada ini istilah emansipasi kalau dalam sendiri. Ya, ulama enggak mengenal emansipasi dalam urusan ini jemaah. Ini syariat Allah taala. Ya. Itu juga disebutkan oleh Ibnu Rushd dan juga Ibnu Qudamah. Ibnu Rushd dari mazhab Maliki, Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali, Ibnu Hazm dari mazhab Zahiri. Bahkan kata Imam Ibnu Hazm mengatakan tidak boleh perempuan mengimami laki-laki. Ini tidak ada perselisihan dalam masalah ini, kata Ibnu Hazm bahkan. Artinya semua ulama bersepakat. Adapun yang membolehkan itu beberapa ulama saja. Di antaranya Abu Thawr, di antaranya Al-Muzani, murid Imam Syafi'i, di antaranya Imam At-Tabari yang membolehkan pengimaman tersebut. Tapi mereka pun masing-masing berselisih kriterianya pembolehannya seperti apa, itu beda-beda masing-masing. Ya, jadi riwah gitu. Maka yang selamat ikutilah jumhur ulama dalam masalah ini. Ya begitu. Wallahu a'lam. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, masalah ketiga. Kita tadi udah masalah pertama masalah azan. Azan laki-laki dan azan perempuan. Azan laki-laki fardu kifayah untuk suatu daerah. Azan perempuan ada 2 masalah. Kalau azan perempuan untuk publik atau untuk laki-laki, maka azannya tidak sah. Ya. Tapi kalau azannya untuk diri sendiri atau jemaah perempuan, maka jumhur mengatakan ini juga tidak disyariatkan. Sebagiannya mengatakan ini makruh, sebagiannya mengatakan ini bid'ah. Kemudian yang kedua, tadi masalah kedua apa? Masalah keimaman. Ya, keimaman pada asalnya laki-laki, jelas itu. Adapun perempuan boleh enggak menjadi imam? Ada 2 kondisi. Kalau perempuan ini menjadi imam untuk perempuan lain, boleh. Kalau perempuan ini menjadi imam untuk laki-laki, maka enggak boleh, tapi salat perempuan ini sah. Adapun salat makmum laki-lakinya tidak sah. Kalau perempuan ini mengimami laki-laki sekaligus perempuan juga yang lain, maka salat para perempuan sah, salat para laki-laki tidak sah. Seperti itu. Allahu a'lam. Ya. Mudah-mudahan jelas Pak ya, mudah-mudahan ya. Yang ketiga, masalah ketiga aja Mas. Mauqifu imamir rijali wa imamatin nisa. Posisi, ya bahasa kita, posisi keimaman laki-laki dan posisi keimaman perempuan.
Kita mulai dari mauqif imam rijal dulu. Posisi imam laki-laki ini. Yang sunnahnya adalah, dan ini yang sahih secara sunnah, an yaqifa imamur rijal in kana ma'ahu ithnan fasa'ida amamahum wa yakunu barizan liyatamakkana ad-dakhilu min al-iqtida'i bih. Yang sunnahnya ketika imamnya para lelaki ini berdiri, dilihat kalau misalnya bersama dia ada dua orang atau lebih, makmumnya dua atau lebih, 2 atau 1000 misalnya sampai segini ya, maka imamnya berada di depan mereka. Ya, kayak tadi. Wa yakunu bariza, dan hendaklah baris di sini bukan baris ini, bukan. Imamnya hendaklah nonjol apa maksudnya? Kelihatan gitu loh. Tapi kelihatannya tetap enggak boleh, bagian imam tuh nggak boleh naik ke atas, nggak. Maksud kelihatan di sini dibedakan dari shaf, gitu ya, supaya orang-orang itu bisa mengikutinya. Itu untuk laki-laki. Yang afdal imam itu amam di depan, wasatis shaf di depan, tengah shaf kayak gini. Ini yang afdal. Oh berarti kalau misalnya di samping kiri sana boleh dong Ustaz? Iya boleh. Maksudnya boleh di sini sah. Iya. Misalnya imamnya di dalam ini, di dalam ruangan ini. Kalau itu dianggap termasuk masjid, ya sah. Ya walaupun aneh juga, tapi sah. Itu yang afdal. Dia bilang yang afdal. Kalau dalam kondisi darurat, ternyata tempat imam direnovasi dan qadarullah imam bisanya di bagian mana dalam masjid ini, ya, misalnya di daerah situ misalnya, makmum di sini, maka sah atau tidak? Sah. Karena tidak dilazimkan, kecuali apalagi kalau dalam kondisi darurat. Contoh di Masjidil Haram belakangan ini, ya, ketika ada pembangunan, maka imam tidak ditempatkan di dekat Ka'bah ketika itu, melainkan di suatu spot sekitar 30 meter dari Ka'bah. Sementara makmumnya banyak yang di dekat Ka'bah. Berarti imamnya itu ada di tengah-tengah mereka gitu loh. Ini terjadi berulang kali di Mekah sampai, kalau sekarang enggak, waktu ada renovasi, ada pembangunan, ya, maka tetap sah, apalagi ketika memang darurat, tetap sah. Adapun kalau tidak darurat, ya kita ingkari, jangan depan, maju ke depan, ya, orang-orang kesulitan nanti. Taib, itu mauqifnya laki-laki. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Jabir radhiyallahu anhu. Ya, Jabir radhiyallahu anhu, "Tsumma ji'tu hatta qumtu an yasari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi yadi fa adarani hatta aqamani an yamini." Jadi Jabir sahabatnya Nabi, Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Saya datang, kemudian Rasulullah kan lagi sholat. Nah, saya pengen berjamaah sama beliau. Saya datang, kemudian saya itu," kata Jabir, "berdiri di sebelah kirinya Rasulullah SAW. Berdiri di sebelah kirinya Rasulullah, imam nih. Jabir datang ke sebelah kirinya. Maka kemudian fa'akhadha biyadi, maka Rasulullah kemudian menggamit tangan saya, fa'adaroni, muterin saya, hatta aqamani an yamini, saya ditancepin di sebelah kanan. Ya gimana, paham ya Pak gambarnya? Tadi Rasulullah nih lagi sholat nih. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang lagi sholat sendirian, kemudian ada orang pengen dia jadi imam, itu nggak harus pakai niatan Pak. Jadi misalnya ini saya lagi sholat sendirian nih, atau sampean lagi sholat sendirian di masjid ini, sholat sunnah ba'diyah zuhur misalnya, Allahu Akbar. Ada jemaah masbuk, ngeliat sampean lagi sholat, entah sampean sholat apa, ditepuk tangan pundak sampean, kemudian dia berdiri di sebelah kanan sampean, menjadikan sampean imam dadakan. Boleh nggak? Boleh. Sah. Beda niat? Ya beda niat. Antum sholat ba'diyah sunnah zuhur, dia sholat zuhur fardu, nggak masalah. Ini Rasulullah SAW seperti itu. Nah, dialihkan ke sebelah kanan. Ini menunjukkan kalau gerakan yang berhajat dalam sholat diperbolehkan. Memberi isyarat, gerakan gini, ya. Anak kita misalnya
ya, misalnya dia berisik di sebelah sini, kita alihkan ke sebelah sini boleh, karena itu berhajat, yaitu kebutuhan. Maka dialihkan ke kanan. Ini Jabir dialihkan ke kanan. Nah, kemudian ikhwas sekalian, thumma jaa Jabbar bin Sakhr. Kemudian datanglah Jabbar bin Sakhr fatawadda. Jabbar pun berwudu. Thumma jaa faqama an yasari Rasulullah SAW. Jabbar bin Sakhr, sahabat Nabi lainnya, habis wudu datang pengen sholat berjamaah sama Rasulullah SAW. Tapi Jabbar ini diri di mana, Pak? Diri di sebelah kirinya, kemudian di sebelah kiri Rasulullah. Berarti kan sekarang sebelah kanan ada Jabir, sebelah kiri ada Jabbar bin Sakhr. Jadi Rasulullah diliputi dua sahabat nih, lagi sholat berjamaah. Maka kemudian fa akhadha Rasulullah SAW biyadaina jami'an. Rasulullah SAW kemudian mengambil kedua tangan kita, fadafa'na hatta aqamana khalfahu. Kemudian beliau mendorong kita ke belakang sampai kita pun sholat di belakang beliau. Jadi posisi kalau imam, ya imam satu pastinya, imam dua nggak mungkin, nggak boleh. Ya kalau ada dua, satunya harus ngalah gitu. Belakang dua pas di belakang. Ini dalilnya. Ini Rasulullah SAW suruh ke belakang. Dengan isyarat, nggak dengan omongan. Kalau dengan omongan batal sholatnya. Mas, lo belakang mas, ya batal langsung, batal sholatnya ya harus diulang lagi. Ya jadi seperti itu ya, jadi seperti itu. Itu dalilnya yang menunjukkan mauqif imam laki-laki, tempatnya posisinya kalau makmumnya satu, di sebelah mana Pak? Sebelah kanan imam. Ya, sebelah kanan imam. Dan ini sejajar, yang lebih sahih ini sejajar. Dalam mazhab Syafi'i agak munduran dikit, tapi yang sesuai dengan bagaimana dalil pada umumnya adalah sebelah kanan, pas sebelah kanan Pak, pas sebelah kanan ya. Cuma kalau misalnya ada di antara makmum kita agak munduran dikit, kita sholat sendiri, dia ikutan kita, ya antum jangan mundur dikit, ya udah biarin aja, jangan dimajuin terus, dia mundur lagi, majuin lagi, dia mundur, antum debat nanti, akhirnya lagi sholat marah-marahan debat ya. Maju kata dia, saya ikut mazhab Syafi'i, batal dua-duanya Pak jadinya kan. Ya, jadi cukuplah, udah biarin aja. Kalau misalnya memang dia berkeyakinan belakangan, tetap sah salatnya insyaallah. Cuman tidak selaras dengan bagaimana umumnya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan juga ada dalil lain. Sekarang kalau tadi masalah ketiga, tempat posisinya imam laki-laki ya. Sekarang bagaimana posisinya imam nisa? Imam perempuan. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya yang sunnah, maksud sunnah di sini adalah petunjuk Nabi SAW, antaqifa imamatun nisa wasatus saffil awal. Ya. Imam perempuan itu berdiri di tengah shaf pertama. Nah, ini yang perlu diketahui Pak. Bedanya laki-laki dan perempuan. Adapun keimaman perempuan terhadap perempuan lainnya berdiri di tengah shaf pertama, di tengah, bukan di depan. Di tengah, bukan di depan. Sebagaimana dari Aisyah, Ummu Salamah, Ibnu Abbas, semuanya ini pendapat mereka, riwayat dari mereka semua. Dan juga pendapat Atha Ats-Tsauri, Al-Auza'i, dan juga mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mereka menyatakan seperti itu dengan dalil yaitu Aisyah radhiyallahu anha ammathunna wa qamat bainahunna fi salatin maktubah, mengimami para ummahat dan berdiri di antara mereka semua, di tengah-tengah, bukan maju, bukan. Ya begitu Pak. Itu khusus untuk perempuan dengan jemaah perempuan. Ya, perempuan dengan jemaah perempuan. Wallahu a'lam. Jadi yang poin ketiga itu sudah paham tentang posisinya imam laki-laki bagaimana, posisi imam perempuan bagaimana. Kalau posisi imam laki-laki dilihat dari berapa jemaahnya. Kalau jemaahnya satu tok, maka sebelah kanan. Lah kalau ternyata ada jemaah satu tok, itu dia di kiri, boleh nggak imam yang sendiri? Boleh nggak imam itu menggeser makmumnya? Boleh.
Rasulullah melakukannya. Hanya saja kalau ada orang kita gituin kadang-kadang tersinggung dia. Kurang ajar imam, saya diginin. Ya habis sholat kita bilang dalil. Rasulullah SAW pernah melakukan hal seperti itu, gitu. Biar kita ajarkan dia. Adapun kalau makmumnya 2 orang atau lebih, maka ya berposisi di belakang. Begitu, itu hukum asalnya. Adapun perempuan, kalau misalnya sesama perempuan, imam perempuan ini 1, makmumnya 1, makmumahnya perempuan 1, maka sama seperti yang laki-laki di sebelah kanan. Kalau misalnya bareng-bareng rame-rame 2 atau lebih, maka berjejer semua dengan imam. Imam di tengah-tengah. Baik. Kemudian nuqtah atau poin yang keempat. Mauqiful ma'mumin wal ma'mumat. Posisi para makmum laki-laki dan posisi para makmum perempuan. Nah, ini serupa dengan yang tadi, tapi ada tambahan sedikit. Yang pertama, mauqiful ma'mumil wahid, mauqif atau posisi makmum 1. Ya, para ulama bersepakat bahwa yang sunnah kalau makmumnya 1 tok itu berdiri sejajar, bukan sejajar, berdiri di sebelah kanan imam. Berdiri di sebelah kanan imam. Kalau misalnya makmumnya banyak 2 atau lebih, maka sunnahnya seperti tadi ya kita sebutkan, yaitu para makmum berada di belakang imam, berada di belakang imam. Bagaimana kalau misalnya mauqiful ma'mumat fi shalah? Para makmum perempuan di mana dia? Nah, di sini lihat ada beberapa keadaan akan kita sebutkan. Masya Allah, nggak berhenti dia Pak. Ada 4 keadaan. Pertama, in shalla rajulun wa imra'atun waqafat khalfahu. Kalau misalnya cuman laki-laki dan perempuan toh, ya imamnya laki-laki wajib ya, nggak boleh perempuan. Laki-laki dan perempuan toh salat, maka perempuan pasti di belakang. Kayak misalnya sampean dengan istri sampean, bukan sholat fardu, sholat tahajud misalnya, ngebangunin istri sepertiga menit terakhir, bangun wudu, habis itu kita sholat. Allahu Akbar. Nggak boleh istrinya di sebelah kanan, nggak boleh di sebelah belakang. Itu di belakang. Baik di belakang, pas di belakang dia atau di belakang di mana gitu, yang penting belakang. Itu yang pertama. Kedua, in kana ma'ahu rajulun akhar waqafa an yaminihi wal mar'atu khalfaha. Kalau misalnya ini imam, bersama dia ada pria lain, maka pria tersebut berdiri di sebelah kanan imam dan perempuan di belakang. Misalnya sampean dengan putra sampean dan juga istri. Imam baik tahajud atau apa gitu, putra di sebelah kanan 1 orang, yang istri di belakang, baik istri sendiri ataupun ada anak perut putrinya dan seterusnya. Ketiga, keadaan ketiga, in hadhara rijalun wa nisaun waqafa ar-rijalu khalfal imam thumma taqifun nisa'i ba'da rijal. Kalau misalnya hadir laki-laki banyak dan perempuan juga banyak, maka laki-laki di belakang imam, seperti di sini, belakang imam. Thumma taqifun nisa' ba'da ar-rijal, perempuan di belakang. Kemudian yang keempat, in kunna ma'a rijali sibyan saffu khalfar rijal thumma an-nisa' man min ba'dihim. Kalau misalnya di antara laki-laki nih ada juga sibyan. Sibyan ini anak-anak kecil. Maka anak-anak kecil ini boleh disofkan di belakang. Maksudnya di belakang sof laki-laki yang dewasa. Perempuan di mana? Di belakangnya laki-laki kecil. Ini bukan perendahan antara perempuan, memang seperti itu syariatnya. Nggak bisa perempuan itu sejajar dengan laki-laki di dalam sholat berjamaah. Ya. Dan di antara dalilnya yang menunjukkan hal tersebut, di antara dalilnya ada beberapa dalil tapi ana ringkas saja. Kata Nabi SAW, khairu sufufi rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik safnya laki-laki itu di paling pertama, saf pertama.
Dan paling jeleknya saf laki-laki saf terakhir. Paling jelek di sini bukan berarti itu jelek, tapi tidak lebih utama daripada saf di depannya. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Seburuk-buruk safnya perempuan adalah yang paling terakhir. Afwan. Salah. Sebaik-baik safnya perempuan adalah yang paling terakhir. Dan seburuk-buruk safnya perempuan adalah yang paling awal, yang paling depan. Perlu diperhatikan kata Imam An-Nawawi di sini, keadaan seperti ini atau pernyataan seperti ini itu ketika para perempuan ini mereka sholat bersama para lelaki, baru dikatakan laki-laki paling depan paling bagus, perempuan paling belakang paling bagus. Wa amma idza shallaina mutamayyizat la ma'a rijal fahunna karijal khairu sufufihinna awwaluha wa syarruha akhiruha. Adapun kalau misalnya para perempuan ini sholat sendiri, maksudnya sendiri perempuan tok, enggak sama laki-laki, enggak ada laki-laki, para ummahat doang sholat bersepuluh, maka kondisinya dan hukumnya seperti hukum laki-laki, dalam artian apa? Shaf yang paling pertama di perempuan tersebut itu yang terbaik, yang paling enggak bagus adalah yang paling terakhir. Itu dibedakan, Pak. Jadi hadis tentang sebaik-baik shaf perempuan itu di belakang dan seburuk-buruknya di depan itu dalam konteks ketika apa? Ketika terjadi salat berjamaah laki dan perempuan. Adapun ketika perempuan ummahat salat sendiri, misalnya ada arisan keluarga, 50 orang datang, 20 pria, pas zuhur pria ke masjid semua, yang ummahat mereka salat berjamaah di rumah orang yang lagi arisan. Nah, 25 perempuan ini kan mereka namanya salatnya mutamayyizat, jemaah mutamayyizat. Artinya mereka perempuan-perempuan tok gitu loh. Ternyata ada 5 shaf. 5 kan ruangan cukupnya 5. Maka yang paling afdol dari shaf tersebut di antara perempuan itu adalah yang paling depan. Dan imam perempuan tersebut di tengah-tengah di shaf pertama, bukan kayak laki-laki kalau itu. Enggak. Kayak tadi kita udah sebutkan ya, seperti itu. Ya wallahu alam, insyaallah itu yang bisa Anda sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, minimal menambah wawasan, walaupun sebagian dari materi yang kita sampaikan secara praktikal ya tiap hari kita praktekkan di masjid yang tercinta ini atau di masjid-masjid rumah Allah taala. Ya semoga yang sedikit ini menjadi ladang amal dan pahala untuk Anda pribadi dan juga jemaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kira-kira ada pertanyaan, Pak? Gimana, Pak? Iqamah itu sama seperti tadi yang kita sebutkan tentang azan. Untuk perempuan tidak perlu qomat menurut jumhur ulama. Namun sebagiannya memakruhkan. Artinya kalau perempuan ini mau qomat, ya silahkan, tetapi itu bukan hal yang memang dianjurkan untuk perempuan. Karena iqamah ini serupa dengan azan, Pak. Makanya kata Nabi SAW, ya dia hukum iqamah dan azan itu diserupakan. Kata Nabi SAW, bainal adzanaini rakaatan, antara dua azan mesti ada 2 rakaat minimal, kata Nabi SAW. Ya, antara dua azan maksudnya apa? Ya azan dan iqamah. Iqamah ini dikiaskan seolah seperti azan karena lafal-lafalnya mirip. Artinya hukumnya itu serupa, Pak. Maka ketika perempuan itu tidak disyariatkan untuknya azan, tidak pula disyariatkan untuknya qomat. Lantas gimana kalau jemaah perempuan ini mau sholat? Ya udah siap-siap aja sholat. Allahu Akbar, ikutin yang lain, perempuan yang lain gitu. Tapi yang sebagian jumhur ulama mengatakan, kalaupun dia qomat, sah qomatnya, cuman itu tidak dianjurkan, itu makruh, nggak pantas lah gitu. Bahkan sebagian lagi lebih keras lagi mengatakan itu bid'ah, karena contoh detailnya dari sahabat Nabi tidak ada hadis sahih tentang itu. Begitu Pak ya, insyaallah Pak. Silakan. Iya. Baik. Oke. Ya. Ya. Kalau sholat dengan istri toh Pak ya, berdua toh. Yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, yang zikir dia, ntar mati sendiri juga jangan-jangan ya. Ya.
Jadi kalau misalnya memang konteksnya kita entah karena hujan, entah karena ada penyakit, dikhawatirkan kalau misalnya ke masjid ada sesuatu yang tidak baik gitu ya, maka dia sholat di rumah misalnya. Terus bagaimana, bolehkah kita azan? Boleh kalau emang itu laki-laki, boleh. Tapi Ustaz, masjid udah azan. Iya, walaupun masjid udah azan, antum fadhol azan. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada masalah antum azan di rumah misalnya. Iya, bahkan dalam mazhab Syafi'i ada penjelasan, dalam mazhab Syafi'i disebutkan dalam kitab dalam kitab Al-Mu'tamad. Perempuan pun kalau mau azan silahkan gitu loh. Tapi enggak, kita ikut tadi yang aja karena tidak ada penjelasan rinci dari sahabat hadis yang sahih. Nah, jadi yang laki-laki azan, fadhol. Mau yang azan itu adalah anak kecil yang 7 tahun ke atas atau bapak sendiri misalnya. Lalu bagaimana dengan qomat? Ya. Qomat enggak yang perempuan enggak usah qomat. Kalau cuma sampean doang di situ konteksnya, maka mau sampean mau qomatin sendiri fadhol. Tapi enggak dikomatin pun tidak ada masalah. Langsung sholat aja, siap sholat. Kalau anak pribadi Pak, wallahu alam, anak pribadi kalau memang dalam konteks seperti itu anak pribadi, anak tidak qomat. Anak pribadi yang tidak qomat, anak langsung Allahu Akbar gitu. Iya. Adapun kalau ada orang lain selain anak laki-laki baru anak suruh qomat. Dan iqamah itu sunnah. Iqamah menuju salat itu sunnah. Adapun azan fardu kifayah. Maka ketika qomat ditinggalkan fadhol, enggak masalah, langsung salat. Ya. Begitu Pak ya. Wallahu a'lam. Baik, cukup insyaallah. Ya, cukup sampai sini. Jazakumullah khairul jazaa wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.